Shalom, semangat pagi buat setiap jiwa-jiwa sahabat Immanuel Bless. Kiranya di pagi hari ini segala kekayaan dan kelimpahan dalam Kristus Yesus memenuhi kita semua. Baik buat kesehatan kita, kesembuhan kita, kesejahteraan kita, keamanan kita, dan juga keberlimpahan kita. Amin, amin, amin. Pagi hari ini awali segala sesuatunya dengan bersyukur, berdoa, dan jangan lupa juga untuk selalu bersukacita. Sahabat Immanuel Bless, William Wilberforce pernah mengatakan, ingatlah bahwa Tuhan membuat manusia sederajat. William Wilberforce lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1759 di Hull. Anak dari seorang pedagang kaya yang berkuliah di Universitas Cambridge, tempat ia bertemu dengan sahabatnya William Pitt yang kelak menjadi Perdana Menteri Inggris. Sama dengan sahabatnya itu, William memiliki ketertarikan pada politik. Tetapi pada tahun 1784 ia mulai melakukan refleksi diri dan perenungan sangat dalam. Dan Paskah 1786 benar-benar mengubah William sepenuhnya. Ia mengalami kelahiran baru yang mengubah total gaya hidupnya. Ia berhenti minum alkohol, mengubah caranya berpakaian dan membatasi pergaulannya. Ia menghindari kegiatan makan dan diskusi politik. Menurutnya, kegiatan-kegiatan tersebut hanya membuang waktu, merusak kesehatannya dan merusak pikirannya saja. William memiliki peran besar dan pengaruh dalam penghapusan perdagangan budak dan perbudakan di Inggris. Selama 18 tahun ia memperkenalkan gerakan anti perbudakan di parlemen. Mulanya pada tahun 1700-an para pedagang Inggris yang datang ke pantai Afrika, tepatnya Teluk Guinea, menangkapi orang-orang Afrika sebanyak 35.000 hingga 50.000 per tahun secara ilegal dan diperjualbelikan sebagai budak. Tingginya kebutuhan tenaga manusia membuat praktek perbudakan ini diminati. Perdagangan budak dan perbudakan yang begitu kuat ini membuat William tergerak untuk melakukan sesuatu dan bekerja sama dengan segelintir orang lainnya yang turut prihatin atas hal tersebut. Tahun 1807, akhirnya praktek perdagangan budak dan perbudakan ini dihapuskan, namun tidak serta-merta memberi kebebasan pada semua nudak. Barulah pada tahun 1833, para budak dapat bebas sepenuhnya dan tidak ada lagi orang yang diperjualbelikan sebagai budak. Selain melawan perbudakan, Wilberforce juga memperjuangkan pendidikan anak-anak dan agama. Ia juga memperjuangkan perlindungan hewan dan mendorong misionaris Kristen untuk menyebarkan Injil ke India. Tak lama setelah Undang-Undang Anti Perbudakan disahkan, Wilberforce meninggal dengan tenang pada tanggal 29 Juli tahun 1833. Lah dikebumikan di Westminster Abbey, dekat makam sahabatnya William Pitt yang telah lebih dulu meninggal. Sahabat Immanuel Bless, petikan hikmat yang dapat kita ambil dari kisah ini, yaitu 1. Pertobatan menjadi awal kita melihat maksud dan tujuan Allah atas hidup kita. 2. Selalu lakukan hal-hal yang baik dan adil sekalipun untuk itu kita harus berjuang. 3. Beri perhatian pada kaum minoritas yaitu orang-orang miskin dan lemah. Kiranya motivasi pagi ini memberkati sahabat Immanuel Bless dimanapun berada. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Darah Yesus dan Mazmur 91, dalam lindungan Allah, kiranya termaterai tas kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Immanuel, Allah beserta kita.